Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Levina Firani, dokter adaptasi yang sedang menjalankan KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sanglah pada periode 29 Juni hingga 12 Juli 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang post-operative evaluation. Untuk definisinya sendiri, evaluasi post-operatif terhitung mulai dilakukan di ruang pemulihan yang merupakan tempat adanya akses yang cepat ke oksigen, peralatan resusitasi, monitor, bel panggil emergensi, dan staf terampil dalam jumlah dan jenis yang memadai sebelum pasien dapat dipindahkan kembali ke dalam kamar. Jadi PACU dapat digunakan untuk meminimalisir kematian pasien post-operasi. PACU sendiri merupakan singkatan dari Post Anesthesia Care Unit. Untuk peralatan standar di PACU, terdapat beberapa standar alat yang digunakan di ruang pemulihan. Termasuk diantaranya adalah oksigen supply, oksigen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag termasuk ambu dan mapleson, lalu anestesi face mask, oral airways, nasal airways, suction, lalu jarum, syringe, dan gauze patch. Ada pula alat pengecek analisa gas darah, pulse oximeter, EKG monitor, lalu tensimeter dan cuff. Untuk pemindahan dari ruang operasi, yang pertama bisa dilihat sebelum pindah apakah RR-nya stabil, jalan nafasnya terjaga, ventilasinya adekuat, oksigen dan hemodinamiknya stabil. Apabila semuanya itu stabil, berikan oksigen selama pemindahan pada pasien dengan resiko hipoksia dengan SpO2 kurang dari 90%. Apabila pasien tidak stabil, harus dalam intubasi dan dipindahkan dengan disertai monitor dan persediaan obat emergensi. Posisikan pasien dengan baik dalam posisi Trendelenburg atau posisi kepala di atas. Untuk posisi lateral berguna untuk pasien dengan resiko muntah atau pedalan jalan nafas atas. Untuk kriteria pemindahan PACU, terdapat beberapa kriteria minimal untuk memindahkan pasien. Yang pertama yaitu mudah bergerak, yang kedua sadar penuh, yang ketiga dapat mempertahankan jalan napas, yang keempat tanda vital stabil selama 15 hingga 30 menit, lalu yang kelima mampu meminta tolong apabila perlu. Yang terakhir tidak ada komplikasi operasi secara nyata atau pendarahan yang aktif. Untuk rekomendasi pemantauan di PACU, tetap digunakan metode B1 hingga B6, yaitu brain, breath, blood, bowel, bladder, lalu bone, yang dapat digunakan untuk rutin observasi. Untuk detailnya, seperti respirasi dapat diamati laju napas, patensi jalan napas, atau saturasi oksigen. Untuk kardiovaskular dapat diamati laju nadi dan tekanan darah. Untuk neuromuskular dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Terdapat pula status mental, nyeri, mual, dan muntah. Lalu tergantung pada kondisi pasien, dapat pula dilakukan elektrokardiogram, bloket neuromuskular atau nerve stimulator, suhu, urine outputnya, lalu drain dan pendarahan. Untuk gangguan di PACU, terdapat beberapa yang sering ditemui. Salah satunya seperti obstruksi jalan napas atas, arterial hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi atau hipertensi, disritmia, oliguria, perdarahan, penurunan suhu tubuh, lalu delirium, lambat sadar, mual dan muntah, dan nyeri. Untuk skor pemulihan pasca anestesi, terdapat beberapa skor yang dapat kita gunakan. Salah satunya Aldrich score yang biasa digunakan untuk pasien dewasa, lalu Stewart score untuk pasien anak-anak, dan Bromage score yang digunakan untuk pasien dengan spinal anestesi. Semua itu biasanya dituliskan dalam catatan pemulihan. Ini adalah contoh salah satu formulir skor pemulihan pasca anestesi. Bisa kita lihat terdapat Aldrich score, Stewart score, dan Bromage score. Yang dapat dilakukan adalah menilai terlebih dahulu untuk menentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Untuk skor pemulihan pasca anestesi, terdapat pula skor yang dapat digunakan untuk pasien ODC atau One Day Care Surgery yang merupakan pasien yang melakukan operasi dan pulang tanpa rawat inap pada hari yang sama. Untuk pasien ODC biasanya menggunakan skor PADSS
atau post anesthesia discharge scoring system. Untuk skor lebih dari sama dengan 9, biasanya baru boleh dinyatakan pulang dari PACU atau keluar. Pasien biasanya pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Lalu ini adalah contoh dari formulir PADSS itu sendiri. Untuk post anesthesia care, terdapat beberapa poin yang dapat kita lakukan untuk observasi lanjut. Salah satunya yaitu dalam tahap recovery, kita bisa berikan reverse muscle relaxation dan reduce vapors. Dapat pula memberikan narkotik analgesik selama operasi, sehingga ketika pasien bangun setelah operasi, pasien merasa nyaman dan merasakan nyeri minimal. Memonitor relaksasi otot dan memberikan reverse muscle relaxation dengan anticholinesterase inhibitor atau neostigmin plus antimuscarinic atau glikopirolat. Kita juga dapat mengurangi ventilasi hingga pasien mulai mengusahakan bernapas secara mandiri. Ekstubasi dilakukan saat pasien bangun dan merespon suara pemeriksa atau dokter. Waspada apnea pada ekstubasi yang dilakukan terlalu terburu-buru. Memberikan masker oksigen pada pasien, memindahkan pasien ke PACU, dan tetap menjaga kontak verbal dengan pasien selama proses pemindahan ke PACU. Sekian presentasi saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih.